Halo generasi muda, berjumpa lagi dengan saya, Evan Triardian. Jadi kali ini kita akan membahas tentang pelajaran fisika untuk materi vektor. Nah, apa sih vektor itu? Jadi vektor di sini merupakan suatu besaran yang memiliki nilai dan memiliki arah tertentu. Nah, dalam penulisannya, vektor sering dituliskan dengan huruf tebal atau bisa juga dengan cara menambahkan anak panah di atas huruf yang menyatakan suatu vektor. Jadi bisa dilihat ya, kalau penulisannya dengan huruf tebal itu seperti gambar yang sebelah kiri, atau bisa juga kita menuliskannya dengan suatu huruf kemudian ditambahkan dengan anak panah di bagian atasnya. Atau kalau misalkan pada penulisan tangan, kita juga bisa menuliskannya dengan penulisan yang miring, begitu. Nah, kemudian untuk penggambaran vektor, ini kita bisa menggunakan anak panah sebagai penggambaran vektor itu sendiri. Jadi anak panah ini nanti dapat memberikan dua sifat yang dimiliki oleh vektor, yaitu panjang anak panah menggambarkan sifat nilai vektornya, sedangkan arah anak panah menggambarkan arah vektor tersebut. Nah, jadi bisa dilihat ya dari dua gambar di bawah itu. Dari sebuah anak panah, komponen-komponennya tentu untuk yang sebelah kiri berbentuk bulatan, itu kita sebut sebagai pangkal vektor, di mana ini menunjukkan lokasi awal suatu vektor. Sedangkan anak panahnya yang menuju ke kanan, ini menunjukkan arah kemana vektor itu menuju. Nah, sedangkan untuk garis yang berada di tengah itu bisa kita gunakan sebagai nilai. Ya, jadi kalau kita lihat antara anak panah yang atas dengan yang bawah berbeda. Yang atas bisa kita bagi menjadi 3 ruas. Ini bisa kita ibaratkan nilai vektornya yaitu 3 satuan vektor. Sedangkan yang bawah yaitu memiliki 4 satuan. Nah, untuk macam-macam vektor akan ada vektor yang sejajar searah, ada juga yang sejajar berlawanan arah. Nah, dari gambar di sini kita bisa lihat bahwa vektor B dan vektor C ini memiliki arah yang sama dan kebetulan sejajar. Nah, kalau dalam kasusnya seperti ini, ketika nanti mereka dioperasikan, misalkan dijumlahkan, kalau arahnya sama, itu sangat mudah sekali. Jadi kita cukup menjumlahkannya saja. Namun, kalau arahnya berlawanan, tapi masih dalam kategori sejajar, ketika kita mencari hasil penjumlahannya, atau bisa kita sebut sebagai resultannya, itu nanti kita bisa mencari selisih. Jadi nilai yang besar bisa dikurangi dengan nilai yang kecil, seperti vektor B dengan D atau vektor C dengan D. Kemudian kita juga akan membahas tentang sifat-sifat vektor itu sendiri. Yang pertama, vektor dapat dipindahkan posisinya kemana saja. Namun, harus ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu nilai atau besar serta arahnya tidak boleh berubah. Jadi kalau misalkan kita punya vektor dengan panjang 5 satuan, maka ketika dipindah itu tetap 5 satuan. Kemudian kalau arahnya semula ke atas, ketika dipindah juga tetap ke atas. Jangan sampai berubah. Kemudian sifat yang kedua, vektor dapat dijumlahkan. Yang ketiga, vektor dapat dikurangkan. Yang keempat, vektor dapat diuraikan. Dan yang kelima, vektor dapat dikalikan. Nah, untuk penjumlahan vektor, ada beberapa metode yang bisa kita gunakan, yaitu ada metode grafis, metode analitis, dan metode uraian. Untuk metode grafis, di sini juga kita akan memiliki beberapa cara atau metode penggambarannya. Jadi, penjumlahan vektor yang menggunakan metode grafis ini akan dilakukan dengan cara pengukuran. Nah, untuk mengukurnya
Selanjutnya, kita bisa menggunakan alat bantu berupa penggaris. Kalau mau mengukur besar sudut yang dibentuk oleh dua vektor atau lebih, kita bisa menggunakan bantuan busur derajat. Nah, sedangkan untuk metode grafisnya itu dibedakan menjadi 3 ya. Ada metode segitiga, seperti gambar yang paling kiri. Jadi ketika dua buah vektor dijumlahkan, maka kita bisa meletakkan pangkal dari salah satu vektor di ujung vektor yang lain. Jadi bisa dilihat di situ ada vektor A yang arahnya ke kanan, kemudian ada vektor B yang arahnya ke serong kanan atas. Ketika dijumlahkan, kita bisa meletakkan vektor B bagian pangkalnya di ujung vektor A. Kemudian, kalau kita tarik garis dari pangkal vektor A sampai ke ujung vektor B, akan menjadi resultannya. Nah, ini yang disebut sebagai metode segitiga. Kemudian pada gambar yang kedua, di situ juga tampak ada dua buah vektor, yaitu vektor A dan vektor B. Vektor B sekarang yang arahnya ke kanan, sedangkan vektor A yang arahnya ke serong kanan atas. Ketika kita jumlahkan, kita akan mempertemukan bagian pangkal kedua vektor. Kemudian, kita akan menggambarkan salah satu vektor di ujung vektor lainnya, jadi mirip dengan metode segitiga yang sebelumnya kita bahas. Namun, yang kita gambarkan ini kedua vektornya. Jadi kita buat bayang-bayang seolah-olah vektornya itu berada di sisi seberang. Jadi bisa digambarkan seperti garis putus-putus. Nah, kemudian pertemuan pada garis yang putus-putus itu akan menjadi titik tujuan dari resultannya. Jadi bisa dilihat garis yang menghubungkan antara kedua pangkal vektor sampai ke perpotongan antara garis yang putus-putus itu adalah nilai resultannya. Nah, metode ini disebut sebagai metode jajar genjang. Sedangkan yang ketiga, ini kita sebut sebagai metode poligon. Jadi berdasarkan namanya, poli itu artinya adalah banyak, gon ini diambil dari biasanya gonal atau sudut. Jadi ini bisa kita gunakan sebagai sudut dengan jumlah yang banyak. Jadi bisa lebih dari 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, di sini yang dicontohkan kita menggunakan 3 buah vektor, yaitu vektor A ke arah kanan, vektor B ke arah atas, vektor C ke arah kiri. Ketika ketiga vektor tersebut dijumlahkan, maka akan digambarkan seperti gambar yang sebelah kanan itu ya. Nah, kemudian pangkal dari vektor pertama sampai ujung dari vektor yang terakhir itu adalah resultannya. Metode yang kedua yaitu dengan cara metode analitis. Jadi di sini kita akan menggunakan persamaan yang akan membantu kita untuk menghitung berapakah besar resultan yang dihasilkan oleh dua vektor. Rumus untuk besar resultannya, kita bisa menggunakan persamaan R atau resultan sama dengan akar A kuadrat, atau bisa juga diganti dengan vektor pertama dikuadratkan, ditambah B kuadrat, ini juga bisa diganti menjadi vektor kedua dikuadratkan, ditambah 2 kali A kali B kali cos theta. Jadi theta ini merupakan sudut yang dibentuk oleh kedua vektor. Kemudian, untuk menentukan arah vektor, kita bisa menggunakan aturan dari sinus, yaitu R per sin theta sama dengan A per sin alfa sama dengan B per sin beta. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin bisa dilihat gambar yang ada di bawah. Jadi ketika ada dua vektor, yaitu vektor A dan vektor B, membentuk sudut theta, kemudian kita bisa menggunakan bantuan metode jajar genjang untuk menentukan letak sudut alfa dan sudut beta. Jadi bisa diperhatikan begitu ya.
Ini untuk menentukan arah dari vektor antara vektor penyusun dengan vektor resultannya. Kemudian yang tidak boleh lupa, di sini kita bisa membuat suatu perjanjian. Jadi untuk vektor yang arahnya ke kanan dan ke atas akan bernilai positif, sedangkan vektor yang arahnya ke kiri dan ke bawah bernilai negatif. Penjumlahan vektor yang berikutnya adalah dengan metode uraian. Jadi penjumlahan vektor menggunakan metode uraian ini dilakukan dengan cara menguraikan vektor menjadi komponen vektor pada sumbu X dan sumbu Y pada koordinat diagram Kartesius. Kemudian, kita bisa menjumlahkan komponen pada sumbu X tersendiri sehingga menjadi resultan pada sumbu X dan sumbu Y tersendiri sehingga menjadi resultan pada sumbu Y, atau bisa disingkat menjadi Rx dan Ry. Lalu, vektor resultan hasil penjumlahan tersebut diperoleh dengan menjumlahkan komponen vektor Rx dan Ry dengan bantuan dalil Pythagoras seperti rumus berikut itu. Jadi R sama dengan akar Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Nah, demikian penjelasan singkat tentang materi vektor yang bisa saya berikan. Sampai bertemu di video selanjutnya yang akan membahas bab berikutnya pada pelajaran fisika. Terima kasih.